warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesehatan selalu dan terlindungi dari bahaya virus COVID-19. Tetap semangat kan belajarnya? Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang wujud benda dari tema 3 subtema 2. Dengan tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah anak-anak semua mengamati video ini, kalian diharapkan mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Benda mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki volume dan massa. Benda di sekitar kita terdapat benda-benda yang mempunyai wujud beragam. Wujud benda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu benda padat. Contohnya adalah meja dan kursi. Kemudian kelompok kedua yaitu benda cair. Di sini contohnya adalah susu. Ya. Kelompok yang ketiga adalah benda gas. Contohnya angin. Nah, selain angin, benda gas dapat dicontohkan seperti udara, uap air, asap. Itu merupakan dari contoh wujud benda gas. Nah, mari kita pelajari tentang ciri-ciri atau sifat dari masing-masing wujud benda tersebut. Yang pertama adalah sifat dari benda padat. Memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, 1. Bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, memiliki massa dan berat tetap. Yang ketiga, memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Yang keempat, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Itu adalah sifat dari benda padat. Mari kita bahas satu persatu. Yaitu 1, bentuk dari volumenya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Meskipun kita beri contoh di sini adalah sebuah pensil, ketika pensil itu dirubah ke dalam 3 wadah atau 3 tempat, bentuknya tidak akan berubah. Dia akan tetap menjadi pensil. Bentuk pensilnya tetap tidak akan berubah ke bentuk yang lainnya. Begitu pula dengan volumenya, dia akan tetap. Sifat yang kedua yaitu memiliki berat dan massanya juga tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau ke dalam wadah apapun, berat dan massa pensil tidak akan berubah. Maksudnya berubah di sini adalah tidak akan berubah menjadi lebih ringan atau berubah lebih berat. Berat dan massanya tetap. Itu yang dimaksud kenapa sifat benda padat memiliki berat dan massa tetap. Sifat yang ketiga yaitu memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Kalian bisa perhatikan di sini Bu Guru kasih contoh pemasangan kabel listrik yang dipasang lebih kendur. Itu karena apa? Untuk menghindari pemuaian pada siang hari. Karena radiasi sinar matahari itu kan panas, maka kabel listrik dapat memuai sehingga jika tidak dipasang kendur akan putus. Itu adalah sifat benda padat, memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Sifat yang keempat yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu atau dengan perlakuan tertentu.
Di sini Bu Guru kasih contoh adalah kayu. Sebuah kayu dia dibentuk menjadi kursi, menjadi meja. Itu artinya dia dibentuk dengan cara tertentu, dipotong, ditumbuk, digosok, maka dia bentuknya tetap benda padat, tidak akan berubah wujudnya. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat dan contoh dari benda padat. Kita lanjut ke sifat benda cair. Benda cair memiliki sifat yaitu satu, bentuknya berubah mengikuti wadah tetapi volumenya tetap. Di sini kalian perhatikan ada contoh panci dan teko. Ketika air itu berada di dalam teko, maka bentuknya akan mengikuti wadahnya. Bentuknya seperti teko. Nah, ketika air itu dituang ke dalam panci, maka bentuk dari air tersebut akan seperti panci. Nah, itulah yang dimaksud bentuknya berubah mengikuti wadahnya, tetapi volumenya tetap. Dia tidak menambah volumenya tetap. Sifat yang kedua yaitu permukaan benda cair yang selalu datar. Perhatikan ketiga botol ini. Sifat permukaannya selalu datar, tidak bergelombang, ya. Meskipun dia miring, dia tetap datar. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Artinya, perhatikan contoh berikut ini, ada sebuah kincir air. Aliran airnya itu berasal dari tempat yang tinggi, kemudian dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu sifat dari benda cair. Yang keempat, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Nah, ini bisa kalian buktikan di rumah dengan cara menaruh sebuah kain atau tisu ke dalam gelas yang berisi air. Nah, nanti lama-kelamaan tisu tersebut akan basah. Nah, itulah yang dimaksud benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, kita lanjut mempelajari sifat benda gas. Sifat benda gas yaitu satu, memiliki sifat mengisi seluruh ruang yang ditempati. Contohnya, gas yang ada di dalam balon atau angin yang ada di dalam balon. Nah, ketika angin itu diisi ke dalam balon, maka dia akan menempati seluruh ruangannya, penuh dengan angin dalam balon ini, ya kan? Nah, itu tadi sifat dari benda gas. Sifat yang kedua yaitu gas menekan ke segala arah. Ketika Anton meniup sebuah balon, maka balonnya itu akan bertambah besar karena balon tersebut, sifat dari benda gasnya adalah menekan ke segala arah. Jadi anginnya itu menekan ke segala arah di dalam balon tersebut. Bisa ke atas, ke bawah, kemana saja, ke segala arah. Sifat yang ketiga yaitu sama seperti sifat benda cair, yaitu bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Ketika ditaruh di dalam balon, maka angin tersebut berbentuk seperti balon, tetapi angin atau sifat benda gas ini tidak dapat dirasakan. Tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Itu adalah sifat dari benda gas. Nah, mudah kan anak-anak untuk mempelajari wujud benda dan mengelompokkannya berdasarkan wujudnya? Kita juga sudah mempelajari tentang ciri-cirinya. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah benda memiliki 3 wujud, yaitu benda padat, cair, dan gas yang memiliki sifat berbeda-beda. Kemudian benda juga memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai massa dan volume.
Sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Bye bye.